Siapakah yang wajib sholat? Muslim, baligh, berakal. Siapakah yang wajib puasa? Muslim, baligh, berakal. Siapakah yang tidak dihukum melakukan apapun? Rufi'al qalamu. Penanya, pena nulis terus. Tapi ada yang orang penanya diangkat. Siapakah penanya yang diangkat itu? Anin naim hatta yastayqis, orang tidur sampai bangun. Anil sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak diberikan kepada hewan, tidak diberikan kepada pohon kayu, tidak diberikan kepada bukit, langit dan bumi. Akal. Setelah mendapatkan akal, lalu kemudian melawan hawa nafsu. Setelah hawa nafsu dilawan, barulah bisa istiqomah mempertahankan iman. Tiga-tiga ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tidak diberikan kepada yang lain. Malaikat ada akal, tapi tak ada hawa nafsu. Hewan ada hawa nafsu, tapi tidak ada akal. Hebatkah iman malaikat? Hebat. Tapi kalah hebat. Karena dia bisa beriman, karena hawa nafsu tak ada. Andai dapat hawa nafsu, belum tentu. Sedangkan kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amanah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal diambil dari kata aqala. Orang Arab, setelah dia pakai sorbannya, namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala, namanya ghutrah. Kalau digulung, dililitkan, namanya imamah. Ghutrah di atas kepalanya, dia takut kalau datang angin kencang berhembus, ghutrah itu terbang. Maka ghutrah itu mesti diikat dengan igal. Orang kita menyebutnya igal. Igal itu iqal. Dari kata aqala. Igal. Mana igal? Igal. Mana igal? Mana tali pengikat sorban ghutrah di atas? Akal adalah tali. Tali untuk mengikat apa? Mengikat hawa nafsu. Oleh sebab itu kalau talinya kendor, hawa nafsu juga lepas. Maka diikat hawa nafsu. Nafsu marah, nafsu ingin dipuja-puji, nafsu ingin kaya, nafsu ingin nafsu. Oleh sebab itu datanglah akal. Tapi akal lemah. Akal lemah. Tidak dapat menangkap yang tidak dapat dicerna. Banyak sekali perkara yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Akal sejengkal saja. Oleh sebab itu datanglah dia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima yang tidak dapat ditangkap oleh akal melalui wahyu. Allamahu syadidul quwa. Dia diajarkan oleh malaikat Jibril yang syadid, kuat. Syadidul quwa, memiliki kekuatan yang luar biasa, zahir dan batin. Maka kita pun beriman dengan itu. Inilah amanah yang kita terima sampai hari ini. Luluskah kita mempertahankan akal ini sehingga selamat dari hawa nafsu, sehingga dalam keadaan iman? Mudah-mudahan acara kajian kita ini termasuk yang membantu kita untuk mempertahankan akal tidak dikalahkan oleh hawa nafsu dan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Kalau disebut iman dan Islam sama, itu iman, itu Islam, itu Islam, itu iman. Tapi kalau dalam satu ayat dia bersandingan, maka yang dimaksud dengan iman adalah yang batin, yang tidak nampak. Sedangkan yang Islam adalah yang zahir, yang nampak. Salat, zakat, puasa, haji, itu Islam. Sedangkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, itu adalah iman. Tapi mukmin, muslim, muslim, mukmin. Oleh sebab itu maka kita pertahankan, selalu dikatakan, mari kita pertahankan iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah amanah. Amanah akal alhamdulillah sampai hari ini kita jaga. Makanya diharamkan menggunakan sabu-sabu, narkoba, diharamkan menggunakan khamar. Kenapa? Karena dapat merusak akal. Tujuan kedatangan Islam menjaga kehormatan. Maka diharamkan caci maki, sumpah serapah. Menjaga akal. Maka diharamkan menggunakan sabu-sabu, narkoba, khamar. Menjaga nyawa. Maka diharamkan membunuh. An-nafsu bin nafsi, siapa yang membunuh maka dihukum pancung. Menjaga harta. Maka diharamkan mencuri, diharamkan riba, diharamkan riswah, diharamkan sogok, diharamkan rampas, diharamkan menjaga yang terakhir, yang kelima, menjaga hifzuddin, menjaga agama.
Maka dengan menjaga agama ini, terjagalah kita dari segala yang merusak. Syirik, mempersekutukan Allah, mencela para nabi, orang-orang soleh. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Lain yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara kita agar terus konsisten menjaga sholat kita, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Menjaga konsisten. Apa yang perlu kita lakukan untuk tetap menjaga sholat ini? Yang pertama, kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Sudah terbiasa. Makanya membiasakan diri dari kecil. Umuru auladakum bisalah, suruh anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. 7, 10. Nah ini kalau ini dilaksanakan terus, continue, sehingga berat. Dia sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi, ada sesuatu yang hilang. Bahkan kalau kita melalui suatu jalan, setiap kita pergi kerja, dari jalan itu. Setiap kita pergi ke kampus, dari jalan itu. Setiap kita pergi pengajian, dari jalan itu. Lalu kemudian kita berjanji dengan teman, nanti kita jalan sana, iya. Sampai pada saatnya kita tetap jalan itu, sampai baru, oh saya kan ke sana, mutar. Nah begitulah agaknya orang yang senantiasa sholat berjamaah. Yang kedua, jangan lupa, wa minal itsnaini ab'adu. Setan akan menjauh kalau dari dua. Jangan pernah sendirian. Oleh sebab itu alaikum bil jamaah. Jangan sempat tinggalkan jamaah. Tetap berdua bersama. Wa minal itsnaini ab'adu. Dari berdua syaitan akan menjauh. Alaikum bil jamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai berkelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Yang pertama, biasakan dari sejak dini. Yang kedua, tetap jaga jamaah. Komunitas-komunitas jaga. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fauj, satu gelombang. Afwaj, bergelombang-gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kamu angkatan berapa? Angkatan 90. Angkatan berapa? Angkatan 92. Bergelombang-gelombang, berkomunitas-komunitas. Jangan pernah sendiri. Berjamaah. Jamaah, komunitas. Kadang orang kalau disebut jamaah, kampungan. Komunitas, keren. Isinya sama. 3, senantiasa ingat pada kematian. Makanya kalau ada orang meninggal, jenguk, lihat. Antar ke kuburnya. Man syahidal janazah. Siapa yang menyaksikan jenazah? Mudah-mudahan kita istiqamah insyaAllah. Allahumma arzuqnal istiqamata. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Allahumma ja'alna min hafizin. Jadikan orang-orang menjaga supaya tetap konsisten. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang-orang yang bertobat. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup usia kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.